Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk terus mengarahkan pandang kami kepadamu dan diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami ketika kami mendengarkan, merenungkan, dan menjadikan sabda-Mu sebagai panduan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan diambil dari kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, tidak hanya Indonesia, pandemi COVID-19 ini juga telah mewabah secara global. Masalah kesehatan menjadi topik yang di-up-to-date selama berbulan-bulan, bergandengan tangan dengan krisis atau resesi ekonomi yang telah sedang dirasakan. Gereja pun terdampak. Telah sekian lama kita tidak mendengar keindahan anak-anak sekolah minggu kita bernyanyi, "Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan." Dan memang telah sekian lama kita tidak bersekutu.
Juga sekian lama kita tidak menyaksikan kegembiraan Adi Yuswo yang lantang berteriak, Adi Yuswo semangat, Adi Yuswo berguna, Adi Yuswo bahagia, oh yes, yes. Dan beberapa gereja-gereja kita memang ada yang memutuskan untuk membuka gedung gereja di hari Minggu jika dan hanya jika keadaan sudah aman untuk semua. Bukan hanya bagi kelompok muda dan dewasa, melainkan juga aman bagi anak-anak dan lansia. Itu diwujudkan demi kebersamaan sebagai keluarga Allah. Dampak pandemi dirasakan bukan hanya oleh gereja, misalnya turunnya persembahan. Dampaknya juga dirasakan oleh banyak orang, misalnya turunnya pendapatan. Sementara itu kebutuhan makan dan minum tetap harus berlangsung, ditambah pengeluaran ini dan itu. Dan jangan lupa pengeluaran baru yang berwujud biaya pulsa data internet untuk pembelajaran jarak jauh bagi anak-anak kita. Singkatnya, secara umum, keadaan kita akan dan sedang merasakan kesulitan bersama. Dan semoga saja badai segera berlalu. Itulah yang menjadi harapan kita. Cara pandang, seperti apa yang kita perlukan untuk menghadapi kesulitan ini? A. Asik-asik saja, tidak masalah karena banyak temannya. B. Biasa saja, biasanya juga sudah pahit. C. Makin sulit, maka semakin perlu untuk pelit. D. Diam-diam semakin stres. Di antara pilihan A, B, C, D, Anda memilih yang mana? Atau Anda menyuguhkan alternatif kacamata cara pandang lain untuk memandang hidup pemberian Allah ini? Saudara-saudara, bacaan kita mengisahkan anak-anak Yakub yang bertemu Yusuf ketika sedang mencari bahan makanan di Mesir. Karena keluarga besar Yakub di Kanaan sedang mengalami kesulitan besar, paceklik berkepanjangan. Singkatnya, Yusuf yang juga putra Yakub sudah tidak sabar untuk membuka identitasnya. Tidak tahan, ingin mengetahui keadaan ayah dan keluarga besar yang sekian waktu lamanya tidak bertemu dengannya. Ia tahu bahwa saudara-saudaranya tidak tahu jika ia adalah Yusuf yang dulu mereka jual ke Mesir seharga 20 sikal perak, dan sekarang di depannya adalah saudara-saudaranya yang datang ke Mesir karena wabah kelaparan. Selama ini ia dapat menahan diri untuk tidak membuka identitas dirinya, karena akhirnya tidak tahan pula ia menahan, ia membuka kartu identitasnya. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tentu saja saudara-saudaranya ketakutan. Apalagi mereka memanglah yang merancang kematiannya, memasukkannya ke sumur kering, lalu menjualnya ke Mesir. Dan sekarang Yusuf sudah menjadi pembesar. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Artinya, Yusuf tetap ingat, tidak melupakan peristiwa kekerasan di masa kecilnya itu. Ia ingat peristiwa di masa lalu yang dapat menjadi akar kepahitan berkepanjangan itu. Namun ia berkata, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Setidaknya ungkapan Yusuf ini menyatakan 3 hal. Pertama, tidak berbahagia jika hidup manusia tidak berguna bagi sesamanya. Betapapun tragis perjalanan hidup, bukan berarti tidak dapat merasakan kebahagiaan. Yusuf berbahagia karena ia dapat berjumpa dengan saudara-saudaranya, dan ia semakin berbahagia karena ia menjadi berguna bagi mereka yang sedang kesulitan mendapatkan bahan makanan. Saudara-saudara, tentu saja soal bahagia dan berguna ini bukan hanya Adi Yuswo yang harus semangat, berguna dan bahagia. Tidak perlu juga yang berusia lebih muda harus menunggu berusia Adi Yuswo dulu untuk semangat, berguna, dan bahagia. Tidak. Dapatkan bahagiamu dengan menjadi berguna bagi sesama. Yang kedua, tanpa masa lalu tidak ada masa kini. Betapapun peristiwa di masa lalu menyakitkan, tidak harus membuat hati kita di masa kini menjadi pahit karena dipenuhi dendam dan kebencian. Kisah Yusuf malah menceritakan tentang mantan korban kekerasan dirinya sendiri, yang kemudian hari malah menolong mantan pelaku kekerasan saudara-saudaranya sendiri. Ia mampu menerima kenyataan pahit di masa lalu. Ia memilih berdamai dengan masa lalu sebagai bagian perjalanan hidupnya. Saudara, berdamai dan berpengampunan dengan kenangan dan mantan, sepahit apapun, dan menerima pengalaman masa lalu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masa ini, akan menolong kita untuk keluar dari lingkaran setan kebencian dan dendam menuju hidup yang lebih damai sejahtera, lebih berpengasihan. Yang ketiga, tanpa Allah, hidup menjadi tidak indah. Bersama Allah, hidup jadi berkah. Kisah Yusuf membantu kita untuk tetap mengenakan kacamata iman dalam memandang dan berefleksi tentang kehidupan, betapapun pedihnya. Hidup manusia selalu ada dalam penyertaan Allah. Yusuf menyadari bahwa ada maksud Allah dalam hidupnya. Mengapa? Dulu aku dimasukkan ke dalam sumur kering lalu dijual ke Mesir oleh saudara-saudaraku. Dan mengapa sekarang aku menjadi pembesar wong gede di Mesir? Ternyata hidup Yusuf dimaksudkan Allah untuk menjadi talang berkah, untuk menolong dan menyelamatkan saudara-saudaranya yang dulu telah menjualnya ke Mesir itu. Saudara-saudara yang terkasih, ketika dalam kesulitan mungkin kita tidak sesoleh Yusuf yang hidupnya begitu lurus, dimasukkan sumur, dijual sebagai budak, dipenjara, tidak mengutuki Allah. Dipilih sebagai karyawan teladan, karirnya menanjak, digoda istri Potifar, ia tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ia
memaknai hidupnya sebagai berjalan bersama Allah. Ia memaknai hidupnya sebagai sarana dan saluran berkah Allah bagi yang lain. Bagi Yusuf, hidup seturut tuntunan Allah jauh lebih bermakna daripada bertanya, apa maksud, rencana, kehendak-Mu ya Allah melalui kesulitan hidupku. Seluruh hidup Yusuf membawa maksud dan misi Allah sejak semula untuk membawa kesejahteraan dan keselamatan bagi Lia. Mungkin saja kita tidak tahu maksud Allah, atau memang tidak mau tahu kehendak-Nya. Namun pada akhirnya, kesadaran bahwa Allah beserta kita, baik dalam suka maupun duka, Ia ada dalam sengsara atau senang, sakit atau sehat, membuat pandangan kita selalu tertuju padanya. Karena memang kehendak dan rencana Allah tidak pernah sepenuhnya diketahui manusia, Anda dan saya, sekecil apapun. Dan sebagian besar adalah misteri yang mesti dijalani dengan penuh cinta pada Allah, sambil tetap semangat, berguna, dan bahagia. Di masa sulit akan bertambah sulit jika kita semakin pelit. Akan lebih mudah jika saling berbagi berkah. Amin.